Di bagian tambahan ini kita akan melihat tentang kata kehidupan yang berkelimpahan yang Tuhan janjikan atau Tuhan ingin berikan, telah berikan ya kepada umat-umatnya yang percaya kepadanya. Nah, menjadi satu pertanyaan ya, menjadi satu pertanyaan. Kalau kita berbicara tentang kehidupan yang berkelimpahan, apa artinya? Adakah Yesus memberikan kehidupan kelimpahan kepada 692 juta umat manusia yang berada dalam kemiskinan yang ekstrim dalam dunia ini? Yang hidup setiap harinya itu hanya dengan $2.15. Itu untuk ukuran dari bukan ukuran Amerika, ini menjadi ukuran global ya. Bahwa garis kemiskinan orang yang hidup di bawah $2.50, itu mungkin tidak berarti di Amerika ya. Tapi dalam dunia ini masih ada tempat-tempat yang kalau di batas $2.15 itu Anda berarti masih bisa hidup ya. Tetapi ada 692 juta umat manusia yang hidup di bawah $2.50. Apakah Yohanes 10 ayat 10 bagian kedua ini, bagian B-nya itu katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan ya. Itu bicara tentang kelimpahan yang bagaimana? Di tengah-tengah kemiskinan yang begitu hebat yang dapat kita lihat. Mungkin tidak di Amerika Serikat, tapi saya yang pernah berhidup di Ethiopia, saya tahu sekali tentang kemiskinan yang ekstrim, saudara. Yang mungkin tidak pernah bahkan saya lihat itu di Indonesia. Tidak, tapi saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri ya, kemiskinan yang sangat ekstrim yang ada di Ethiopia. Nah, kehidupan yang berkelimpahan bagaimana yang bisa dijalani oleh seseorang dengan pendapatan yang 2,15 sen dolar atau kurang lebih 33.325 rupiah per harinya. Saya tidak tahu kalau ada yang bisa. Saya tahu, beberapa waktu lalu saya pulang ke Indonesia, mungkin makanan itu cuma bisa membeli makan mungkin 2 porsi makanan untuk 1 orang mungkin ya. Ada orang nggak bisa beli 1 porsi makanan itu 15 ribu rupiah. Jadi kalau dia makan 2 kali berarti 33 ribuan lah, kurang lebih begitu ya. Tapi hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk makan. Bagaimana dengan untuk hidupnya, untuk beli pakaian dan lain sebagainya? Bagaimana untuk keluarganya kalau orang tersebut memiliki keluarga? Jadi parah sekali kalau kehidupan yang hanya 33 ribu rupiah per hari penghasilan seseorang tersebut ya. Tapi dalam Yohanes tadi katakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan dia memberikan terang ya. Kehidupan yang menerangi umat manusia. Apakah kita memiliki kehidupan yang diterangi oleh Yesus Kristus pada saat kita berada dalam kemiskinan tersebut? Kehidupan seperti apa yang dimaksud oleh Yohanes? Tanyanya. Apakah Yesus peduli ketika orang-orang hidup dalam kemiskinan yang ekstrim? Ya. Mungkin poin pertama yang harus kita lihat ya, pada saat kita bergumul dengan pertanyaan, pada saat saya berada di Ethiopia dan bergumul dengan pertanyaan ini, melihat orang-orang yang begitu miskin sekali ya, tidak memiliki pakaian lain selain pakaian yang di badan. Kami memberikan pakaian kepada beberapa orang ya. Kenapa saya bingung? Kenapa ini seperti pakaian yang saya berikan ini sudah berbulan-bulan dia pakai terus, saudara ya. Saya pikir nggak punya dia sabun atau apa untuk cuci bajunya, untuk dia ganti. Pada saat saya bertanya kembali pada orang tersebut, dia katakan, teacher, biasanya kami dipanggil bukan sir, atau kalau guru ya di Ethiopia itu bukan dipanggil dengan sir, tapi dipanggil dengan teacher, guru. Biarpun ada sabun, ya ini satu-satunya pakaian yang kami miliki yang teacher sudah berikan kepada kami. Ya, jadi sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat menyedihkan. Satu-satunya pakaian yang bisa mereka pakai adalah satu-satunya pakaian yang mungkin kita berikan kepada mereka. Dan begitu banyak lagi kisah-kisah yang begitu hebat yang terjadi. Orang-orang yang berjalan 3 hari 3 malam hanya untuk pergi ke satu tempat, ke tempat kami pada saat ada dokter-dokter dan perawat dari Amerika yang datang untuk mengadakan pengobatan gratis. Dan mereka jalan 3 hari 3 malam cuma minum air dan ketok pintu rumah kami, minta minta roti. Hanya supaya mereka bisa makan karena 3 hari mereka tidak makan, saudara. Jadi kita belum, pada saat saya membaca ayat ini, Tuhan, kira-kira kehidupan yang kelimpahan yang bagaimana yang dapat Engkau berikan kepada umat manusia dan apa yang dimaksudkan ya. Nah, pertanyaan ini membawa saya bukan untuk menyalahkan Tuhan ya.
menyalahkan Tuhan dan melihat bahwa firman-Nya ini seperti harapan yang sia-sia mungkin begitu ya. Bukan saudara. Tapi justru keadaan yang saya pernah alami, yang saya pernah lihat secara langsung di Ethiopia, itu justru situasi suram seperti saat itu justru mengingatkan saya, mengingatkan kita, seharusnya mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan bumi baru dan langit yang baru, di mana Tuhan akan mengantar masuk satu tatanan baru. Bukan tatanan dalam dunia ini. Kenapa sampai ada orang miskin? Mungkin karena pemerintahan yang korup ya. Pemerintahan yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Pemerintah, ya presiden dan lain sebagainya, hanya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Gantinya membawakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Itu yang dapat saya lihat dengan keadaan di Ethiopia atau di Afrika. Ya, banyak mungkin hal yang boleh dikatakan ya mereka memiliki kesanggupan. Ada walaupun sudah berkurang, tapi ada sumber-sumber daya alam yang sesungguhnya kalau diatur demikian rupa dengan baik, tidak ada korupsi dan lain sebagainya, maka tidak ada yang seharusnya berada dalam garis kemiskinan yang parah. Tapi karena korupsi dan lain sebagainya, itulah sebabnya saya melihat ini sebagai kemiskinan itu bukan karena kutukan Tuhan, bukan saudara, tapi karena dosa yang sudah membuat manusia menjadi serakah, pemimpin-pemimpin yang menjadi serakah gantinya memikirkan kesejahteraan para masyarakat. Itulah sebabnya kerinduan akan datangnya satu saat di mana Tuhan merubah semuanya. Seperti yang dijanjikan dalam Wahyu 24 ayat 1 menjadi satu satu pengharapan bagi saya. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Orang tua yang menangis karena tidak bisa sanggup memberikan makanan kepada anak mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu, segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saya menantikan saat itu ya. Jadi saya percaya Yesus sebagai firman ilahi, Yesus sebagai logos, sebagai sang pencipta dalam Yohanes 1:3. Dan dari siapa semua kehidupan fisik itu berasal. Kejadian 2:7, Kolose 1:16 dan 17. Dia memiliki kuasa untuk membawa semua kesengsaraan manusia ke akhir yang hakiki, ke akhir yang betul-betul tuntas. Inilah harapan umat Tuhan yang dapat memberikan kedamaian kepada kita saat kita berpegang teguh pada pengharapan yang diberkati ini. Jadi itu poin pertama, tentang pada saat kita melihat tentang kehidupan dan kemiskinan. Lalu poin berikutnya yang dapat saya lihat. Pada saat Yesus memberikan janji, seperti dalam Yohanes 10 ayat 10, dia telah datang untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Apa artinya? Apa arti itu kelimpahan? Apa arti kelimpahan? Apa arti kehidupan yang berkelimpahan? Apakah kehidupan yang berkelimpahan itu adalah kesenangan yang tidak ada habis-habisnya? Kalau kita bicara tentang kesenangan, apa itu kesenangan yang kita seringkali kita hubungkan dengan kehidupan? Nah, menurut Dalai Lama dikatakan bahwa tujuan kehidupan umat manusia, the purpose of our life, tujuan kehidupan manusia itu adalah untuk memiliki kesenangan. Untuk memiliki kesenangan, kita harus senang dalam kehidupan dunia ini. Oke? Nah, mari kita lihat apakah kehidupan itu berhubungan dengan apa? Kesenangan hidup. Kita sering bicara tentang kesenangan hidup. Dan tidak heran, pada saat adanya deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat, Declaration of Independence, maka para pendiri negara Amerika Serikat ini dalam pernyataan deklarasi mereka, salah satu statement yang juga mereka katakan. Apa dikatakan? Kami berpegang pada kebenaran ini sebagai bukti diri. Jati diri Amerika Serikat itu apa? Jati diri Amerika itu ya. Bahwa semua manusia itu diciptakan setara. Bahwa mereka dianugerahi oleh pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut. Unalienable right. Dan di antaranya itu apa? Apa itu hak-hak yang tidak dapat dicabut? Hak-hak yang mendasar dari setiap umat manusia. Hak mendasar dari kehidupan umat manusia adalah apa? Kehidupan. Liberty. Apa itu? Life. Ya. Yang life. Lalu apa lagi? Liberty. Kebebasan. And the pursuit of happiness. Dan pengejaran kebahagiaan. Ya, itulah sebabnya ada film tentang Pursuit of Happiness dan lain sebagainya. Banyak sekali buku berbicara tentang kita harus mengejar kebahagiaan, happiness, kejar kesenangan atau kebahagiaan. Ya. Seringkali mungkin ada yang bisa kita bedakan antara kesenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan itu dari dalam, kesenangan itu dari luar dan lain sebagainya. Tapi inilah
Poin yang sering kali umat manusia itu berbicara tentang apa? Entah kesenangan atau kebahagiaan itu adalah sesuatu yang harus dikejar. Dan apa manifestasi? Apa manifestasi daripada kehidupan yang bahagia, kehidupan yang senang? Ya. Nah ini American Dream, the promise of happiness itu tidak lain tidak bukan seperti kalau kita lihat di bagian pertama, yang poin pertama bagi orang Amerika untuk mengejar kesenangan, kebahagiaan yang hakiki. Ya, the pursuit of happiness itu tidak lain tidak bukan kalau kita lihat secara kalau saya perbesar ini adalah apa ya? Material success. Tidak heran kita sering bicara tentang American Dream itu Anda memiliki rumah, Anda memiliki mobil atau rumah yang utama ya. Itu the American Dream. Anda belum mendapatkan impian menjadi orang Amerika kalau Anda tidak memiliki rumah. Walaupun untuk side notes, untuk footnotes, banyak sekarang alih-alih katakan, wah kalau hanya memiliki rumah lalu hanya untuk bayar dan lain sebagainya, pajak yang tinggi seperti di New Jersey dan lain sebagainya, itu justru lebih rugi ya, dan lain sebagainya. Tapi poinnya adalah, ini seringkali dihubungkan material success. Kesenangan atau kebahagiaan itu berhubungan dengan materi yang dapat Anda akumulasi. Tidak heran, ya perusahaan elektronik Korea yang apa ya LG, perusahaan elektronik LG, dia kemudian membuat satu apa di tanggal 17 Desember 2003 itu kurang lebih berapa itu 2003 itu kurang lebih 21 tahun yang lalu LG itu memiliki moto apa? Life's good. Ya, apa artinya life's good dari LG ya? Hidup itu baik itu secara umum berarti bahwa seseorang itu saat ini tengah mengalami keadaan yang positif dan bahagia. Dan ujung-ujungnya apa yang dimaksud oleh LG ini? Adanya kepuasan, optimisme, perasaan itu perasaan yang enak. Kenapa? Karena kalau Anda bisa memiliki barang-barang seperti yang ditawarkan oleh LG. TV-nya kah, kulkasnya kah, mesin cuci, mesin ini dan itu. Justru materi yang dapat Anda beli dari perusahaan LG itu. Kalau Anda bisa memilikinya, dengan kata lain, your life is good. Hidup Anda itu apa? Hidup Anda itu baik. Anda sudah bisa mencapai seperti deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Anda sudah memiliki hak yang sudah menjadi hak Anda. Apa itu? Kehidupan, kebebasan, dan apa? Pengejaran kebahagiaan. Ya. Tapi pada saat kita berbicara tentang kesenangan atau kebahagiaan, berdasarkan materi akumulasi materi yang kita miliki, maka kita sudah sering kali pelajari di acara kita ini. Berdasarkan penyelidikan ilmiah, berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan seperti yang dapat kita simpulkan, dikatakan oleh Dan Harris ini, dikatakan apa? The pursuit of happiness, mengejar kebahagiaan justru menjadi the source of our unhappiness. Seringkali menjadi sumber ketidakbahagiaan kita. Kita kejar-kejar untuk beli barang ini, beli barang itu, beli barang ini. Yang hanya untuk mungkin membuat impresi yang baik pada orang lain. Tapi kita beli dengan hutang dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ataupun kita mungkin tidak berhutang untuk beli barang-barang tersebut. Tapi setelah beberapa saat, hilang kesenangan yang sementara yang kita miliki. Kesenangan, kebahagiaan sementara. Karena bisa memiliki barang yang kita idam-idamkan. Lalu sesudah itu apa? Kita hilang. Kehilangan kembali rasa senang tersebut. Beli lagi barang, beli lagi barang, beli lagi barang. Itu tidak akan pernah memberikan apa? Memberikan kebahagiaan. Kita berpikir bahwa segala kebahagiaan itu dapat mengurangi perasaan duka hati kita. Karena mungkin kita mengalami masalah di keluarga, masalah dengan suami istri, anak-anak, dan lain sebagainya. Kita ada barang, ya, atau beli makanan supaya memenuhi perasaan galau kita. Karena adanya rasa kekurangan yang hadir dalam kehidupan kita. Hati-hati. Ya, ada satu artikel yang menarik sekali yang ditulis oleh di BBC Future. Ya, dikatakan, mengapa pengejaran kita terhadap kebahagiaan? Why our pursuit of happiness may be flawed. Mengapa pengejaran kita terhadap kebahagiaan itu mungkin apa? Salah. Seringkali kita mengejar kebahagiaan untuk menutupi duka hati kita, menutupi kekurangan yang kita rasakan, ya. Hal-hal yang kita ingin isi dengan barang, materi, dan lain sebagainya. Tapi apakah penderitaan, mungkin bukan penderitaan finansial, penderitaan batin kita, dan lain sebagainya, kita coba tutup dengan apa? Pembelian barang, dan lain sebagainya. Pengejaran kebahagiaan tersebut dengan materialisme, dan lain sebagainya. Apakah itu memberikan apa? Memberikan kebahagiaan yang sejati? Tidak. Artikel ini katakan tidak. Ya,
Seringkali kita harus melihat bahwa keadaan, masalah, kegalauan kehidupan, ya, duka cita dan lain sebagainya is inevitable consequences of being alive. Dikatakan dalam artikel yang bukan artikel rohani ini, bukan, dikatakan bahwa umat manusia di mana saja Anda berada, dalam kondisi apa saja, ya, Anda memiliki pain, memiliki rasa sakit, ya, sakit hati kayak itu dan lain sebagainya. Tapi itu adalah bagian dari apa? Bagian dari kehidupan dalam dunia yang saat ini. Kalau kita sebagai orang beragama, kita katakan bagian dari kehidupan umat manusia yang apa? Berdosa. Amerika saja mungkin boleh katakan negara maju, tapi tingkatan kebahagiaan di Amerika ini cukup rendah, saudara, ya. Tadi ada artikelnya, saya sudah sempat tampilkan di sini. Dari sudut kebahagiaan, orang Amerika itu di urutan 108 di dalam dunia ini, saudara. 108. Padahal ini salah satu negara kaya di dunia. Tapi ada 107 negara lainnya di atas Amerika yang orang-orang yang merasa memiliki kebahagiaan atau kesenangan yang lebih daripada orang Amerika. Amerika di 108, saudara. Ya. Jadi, di sini lagi dikatakan artikel ini, kita harus melihat bahwa pain atau penderitaan ataupun kesakitan, rasa sakit itu adalah bagian daripada apa? Kehidupan dalam dunia ini. Itulah sebabnya di sini katakan a life of meaningful pain, dan ya, kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Walaupun Anda menderita, tapi penderitaan itu adalah satu hal yang apa? Berarti, ya, Anda menderita karena Anda mungkin membantu orang lain, atau Anda menderita karena Anda melakukan hal yang terbaik, gantinya Anda berkorupsi dan lain sebagainya. Ya. Tapi itu lebih berarti hidupnya. Ya. A life of meaningful pain then might be more valuable than a life of meaningless pleasure. Kehidupan yang penuh dengan penderitaan yang berarti itu mungkin lebih berharga daripada kehidupan yang penuh dengan kesenangan yang tidak berarti. Seringkali kita mengejar kesenangan demi kesenangan dengan barang-barang kita, mungkin dengan alkohol, dengan obat-obatan terlarang, tapi itu tidak berarti, tidak memberikan arti. Mungkin kita memiliki kesenangan dengan pornografi, dengan seksualitas dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya itu tidak membawakan hal yang berarti, ya, tidak membawakan kehidupan yang berarti. Jadi carilah kehidupan yang bermakna. Artikel ini mengajak umat manusia untuk katakan, carilah kehidupan yang bermakna. Nah, apa itu kehidupan yang bermakna? Apa itu kehidupan yang berbuah? Firman Tuhan sudah cukup jelas dan terbukti dalam kehidupan yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita masing-masing. Yohanes 15 ayat 5 katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak akan memiliki hasil yang bermakna. Di luar aku kamu tidak dapat memiliki kehidupan yang bermakna. Itu poinnya, saudara. Kita harus berada di dalam Kristus. Dan Dia di dalam kita. Supaya kita memiliki kesenangan, kebahagiaan yang sejati. Yang betul-betul. Bukan yang hanya seketika pada saat kita memiliki barang. Ataupun dalam kecanduan-kecanduan kita. Kecanduan apapun itu. Yang mungkin hanya beberapa hari, berapa detik. Atau berapa menit sekalipun. Hilang. Ya. Tapi di dalam Kristus. Ada hasil yang apa? Berbuah banyak. Yang berbuah banyak. Itulah sebabnya dapat kita lihat di sini bahwa life is not about the pursuit of happiness. Hidup bukanlah tentang mengejar kesenangan. Hidup adalah sukacita dalam mengejar Tuhan. Yang kita kejar itu Tuhan. Dan mengejar kehendak-Nya bagi kita. Mengejar Tuhan. Kenapa? Karena Dialah sumber. Dialah satu-satunya sumber kebahagiaan. Dialah satu-satunya sumber kesenangan tersebut. Satu-satunya yang benar-benar dapat memuaskan hati manusia adalah Dia yang membuatnya. Dia yang membuatnya. Jadi, coba kita lihat, saudara. Banyak manusia yang apa? Yang sudah kaya, yang terkenal. Ya. Coba Anda lihat aktor dan aktris. Kalau Anda di Indonesia atau di Amerika sekalipun, Anda senang dengan Korean drakor, ya, drama Korea. Itu banyak aktor, aktris Korea yang terkenal, kaya, ganteng, cantik, tapi bunuh diri. Bunuh diri, saudara. Ya. Tidak merasa puas dengan kehidupan mereka. Saya tidak usah tampilkan aktor, aktris Amerika Serikat seperti Robin Williams ataupun seperti tokoh TV yang terkenal seperti Anthony Bourdain dan lain sebagainya.
yang begitu terkenal, punya uang, punya segala sesuatunya, tidak ada yang kurang, ya, tidak hidup di bawah garis kemiskinan, tidak. Tapi bunuh diri, kenapa? Ada yang kurang dalam kehidupan mereka. Ada yang selalu kurang dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya, the only one who can truly satisfy the human heart, satu-satunya yang benar-benar dapat memuaskan hati manusia adalah apa? Dia yang membuat, yang menjadi pencipta kita. Ya, jadi itulah, mari kita lihat pada saat Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Bukan berkelimpahan dalam arti uang Anda tidak ada habis-habisnya. Bukan berarti berkata bahwa kehidupan Anda itu tidak ada susahnya. Tidak. Ya. Ada orang yang seakan-akan punya uang yang berkelimpahan, tapi tetap saja ada yang susah. Ya. Ada yang kurang dalam hidupnya. Jadi yang berkelimpahan yang dalam konteks Tuhan itu apa? Dalam pelajaran kita, tadi berbicara tentang kehidupan itu, kata Zoe itu berhubungan dengan kehidupan ilahi, kehidupan kekal, dan berhubungan dengan keselamatan kekal. Itu tadi kita sudah lihat pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi pada saat kita berbicara arti kehidupan yang berkelimpahan, arti kehidupan yang penuh, mari kita lihat bahwa poin pertama, itu berbicara tentang kehidupan yang merupakan pemberian Allah. Kehidupan yang diberikan oleh Allah. Bukan yang kita cari. Kita seringkali bicara, manusia bicara tentang, oh, you get a life, you find your own life. Ya, cari kehidupanmu, get a life, dan lain sebagainya. Kita mencari kehidupan yang kita ingin penuhi dalam kehidupan kita. Kita cari dengan segala sesuatu, dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Tapi seringkali itu tidak berarti. Pemberian yang berarti datangnya dari Allah saja. Ya. Itulah pemberian Allah. Yohanes 10:28 katakan, dan aku memberikan hidup yang kekal, hidup yang penuh, hidup yang berkelimpahan kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari apa? Tanganku. Jadi kehidupan kekal itu, kehidupan yang berkelimpahan itu adalah satu pemberian Allah yang hanya kalau itu diberikan, berarti kita hanya bisa apa? Terima. Kita tidak bisa cari, usahakan dalam arti kita yang mengadakannya. Bukan. Itu Allah yang adakan untuk kita. Yang dapat kita apa? Yang dapat kita terima. Roma 6 ayat 23 bahasa Inggrisnya, the gift of God is eternal life. Ya. Sebab karunia Allah atau pemberian Allah, hadiah Allah adalah apa? Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi itu dia. Kehidupan yang penuh, yang berkelimpahan itu adalah nomor satu. Poin pertama adalah pemberian Allah. Poin kedua, hidup yang kekal itu, kehidupan yang penuh itu adalah pemberian Allah saat ini. Jangan hanya berpikir, oh nantinya. Nanti Tuhan akan berikan saat Yesus datang kali kedua. Saat ini kita menderita terus. Tidak. Ya. Kehidupan yang kekal Tuhan itu dapat saudara dan saya alami. Kehidupan yang penuh itu dapat kita miliki walaupun kita tidak punya uang. Ya, tapi kita memiliki Tuhan. Ya. Kita memiliki Tuhan. Kita memiliki kekayaan yang lebih daripada sekedar berapa banyak uang kita di bank kita. Tapi kehidupan yang penuh, damai yang sesungguhnya. Ada orang yang berkelimpahan uangnya di bank, tapi kehidupannya kosong. Miskin dia. Kehidupan hati yang miskin. Tapi tidak demikian. Pemberian Allah saat ini ya. Di bahasa Inggrisnya coba kita lihat. He who believe in the Son has everlasting life. Bahasa Inggrisnya has itu apa? Telah ya. Itu sesuatu yang apa? Perfect. Present. Sudah Anda miliki sekarang, kata has itu. Jadi barang siapa, kalau demikian ya, Yohanes 3:36 harusnya bunyinya begini ya. Barang siapa percaya kepada anak, ia telah beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat pada anak, ia tidak akan melihat hidup. Ya. Pemberian Allah saat ini juga kita lihat juga ya. Kata-kata yang digunakan dalam kitab Yohanes itu selalu perfect tense-nya itu ya. Present perfect tense-nya itu ada. Has, itu dari kata has. Itu. Jadi, the one who believe, siapa yang percaya, barang siapa percaya, ia telah. Seharusnya, ia telah. Ya, bukan artinya akan, bukan he will. Dia, he has, artinya dia telah mempunyai hidup yang kekal. Jadi, pemberian Allah apa saat ini. Dan coba kita lihat, ya, yang lebih jelas, tadi mungkin tidak jelas dalam bahasa Indonesia karena tidak ada kata has-nya ya. Tapi coba kita lihat Yohanes 5:24. Yohanes 5:24 katakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, Yesus katakan, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut apa?
tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah. Sudah pindah dari dalam maut ke dalam apa? Hidup. Jadi kehidupan kekal itu, pemberian Allah tersebut, kehidupan yang penuh tersebut, itu dapat kita miliki saat ini. Ya. Untuk apa? Kalau kehidupan yang penuh, yang Allah Tuhan berikan, ya, kehidupan penuh itu yang Tuhan sudah berikan. Supaya apa? Supaya kita dapat punya uang yang banyak, punya tidak ada masalah kehidupan dan lain sebagainya. Untuk apa kehidupan kekal itu Tuhan berikan kepada kita saat ini? Itulah sebabnya kita masuk poin yang ketiga. Pemberian Allah saat ini, kehidupan kekal tersebut, kehidupan yang penuh itu, kehidupan yang penuh untuk lebih mengenal Allah. Ya, kita mengenal Allah, membawa kita untuk apa? Memiliki kehidupan yang baik saat ini, memberikan kedamaian, pengampunan dari dosa-dosa kita tidak terbeban, kita dapat berkata, Tuhan, saya sudah begitu banyak dosa saya, begitu hebat dosa-dosa saya. Tapi Tuhan, Engkau memberikan pengampunan kepada saya. Engkau memberikan kehidupan baru, kesempatan baru kepada saya untuk apa? Jalan kembali, memperbaiki saya dari dosa-dosa saya. Itu membawakan sukacita, itu membawakan kesenangan, saudara. Yang tidak dapat dinilai dengan apa? Dengan uang, ya, dengan posisi dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu Tuhan berikan kepada kita damai di hati kita, kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin tidak punya banyak uang, tidak punya posisi dan lain sebagainya. Pada saat itu kita miliki. Untuk apa kemudian? Untuk supaya kita lebih mengenalnya lagi. Supaya itu semakin apa? Bertambah-tambah. Dan dapat apa? Dapat keluar, terbuang-buang kepada orang lain. Ya. Kehidupan yang penuh yang kita miliki. Pada saat itu terbuang-buang keluar dari piala kita, dari kehidupan kita. Itu dapat menjadi aliran sungai juga kepada apa? Orang lain. Jadi berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya Yohanes 17 ayat 3 katakan, inilah hidup yang kekal itu. Untuk apa hidup kekal itu? Inilah hidup yang kekal itu yang sudah Anda miliki, pemberian Allah yang sudah Anda miliki saat ini. Untuk apa itu? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka apa? Mengenal Engkau. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau ada kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan penuh yang Tuhan berikan. Ya damai sukacita. Itu sekali lagi. Ya, mungkin Anda di tengah-tengah sakit, di tengah-tengah masalah kesehatan Anda, di tengah-tengah masalah keuangan sekalipun. Tapi kita tidak ragu. Kita tetap memiliki kehidupan yang berserah. Kita tidak perlu cemas, kita tetap dapat tertidur sekalipun. Ya. Kita dapat tertidur di tengah masalah-masalah kehidupan dunia yang sementara. Kenapa? Karena kita mengenal siapa Allah kita. Dan jaminan-jaminan yang Dia sudah berikan untuk memberikan kepada kita kehidupan yang lebih baik. Entah kehidupan saat ini kalau kita diberikan mujizat kesembuhan, atau kehidupan nantinya untuk selama-lamanya bersama dengan Dia. Dan pemahaman seperti ini membawa kita untuk apa? Memiliki ketenangan. Dan ketenangan yang kita miliki tersebut, kedamaian, kebahagiaan tersebut, kita gunakan untuk lebih mengenal Dia lagi. Lebih mengenal Dia lagi. Dan pengenalan itu adalah pengenalan yang intim. Ya, kita sudah sering lihat ayat ini ya. Pada saat kita bicara tentang ginosko, atau mengenal dalam bahasa Yunaninya ginosko, itu bicara tentang apa? Sebagaikan berhubungan apa ya? Seperti suami istri berhubungan apa? Badan, seperti Maria pada saat dia ditanya oleh pada saat dia bertanya kepada malaikat yang katakan, oh dia akan memiliki seorang anak namanya Yesus Kristus ya. Lalu dia katakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Bahasa Inggrisnya, since I do not know a man. Ya, aku belum bersuami artinya aku belum mengenal seorang laki-laki. Ya, dengan telah. Jadi mengenal, kata mengenal inilah adalah satu poin yang apa? Yang kita lihat bagaimana bagaimana pemberian Allah yang dapat kita terima saat ini untuk mengenal Dia apa? Lebih lagi, lebih intim, lebih akrab, lebih intim dan lebih akrab. Poin yang keempat. Poin keempat bahwa pemberian Allah saat ini untuk lebih mengenalnya itu menjadi satu jaminan keselamatan. Oke, jaminan. Kenapa? Karena kehidupan yang penuh itu bicara tentang kehidupan kekal. Kehidupan yang penuh itu berkelimpahan itu bukan hanya kalau kelimpahan kehidupan saya. Kalau misalnya istilahnya, saya memiliki kehidupan kelimpahan, saya jadi orang kaya. Selama 20 tahun sisa terakhir hidup saya diberikan $1 juta atau $2 juta atau berapalah istilahnya. Seakan-akan saya 20 tahun ke depan saya memiliki kehidupan yang berkelimpahan ya untuk ukuran dunia. 20 tahun dibandingkan dengan masa kekekalan. Ya. Apa artinya? Atau 20 tahun saya punya jutaan dolar, tapi saya tidak memiliki kedamaian hati.
seperti aktor-aktris Hollywood yang bunuh diri walaupun mereka punya jutaan dolar. Pada satu Robin Williams dia bunuh diri, dia ada 46 juta dolar di banknya, saudara. 46 juta dolar. Ya, tapi tetap saja dia bunuh diri. Ya, dia bunuh diri. Kenapa? Tidak ada kebahagiaan yang sejati yang dapat dimiliki. Itulah sebabnya pada saat kita memiliki kehidupan yang kekal tersebut, kehidupan yang berkelimpahan yang dapat kita miliki saat ini, yang membawakan kebahagiaan, sukacita, penyerahan, ya, ketidaktakutan kita terhadap apa yang akan terjadi di tengah masalah apapun, itu menjadi satu jaminan keselamatan untuk selama-lamanya. Ya. Jaminan keselamatan untuk selama-lamanya. Yohanes 5:24 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ada jaminan keselamatan pada saat kita lebih dari waktu ke waktu mengenalnya. Dan poin yang terakhir, apa arti kehidupan yang penuh? Poin yang kelima, ya. Kehidupan yang penuh itu bukan berarti kita tidak kehidupan yang penuh itu bukan berarti saudara dan saya tidak memiliki kehidupan yang bukan berarti kita memiliki kehidupan yang panjang, ya. Bukan memiliki kehidupan yang panjang, bukan. Tapi kita memiliki kehidupan yang fulfilled, not necessarily long, tapi kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang bermakna. Ya. Ada begitu banyak umat manusia yang mencoba untuk mengekalkan kehidupannya. Mencoba untuk membuat kehidupannya itu kekal. Ya. Banyak umat manusia yang memiliki kuasa, mereka mendirikan istana bagi diri mereka. Tapi apa yang terjadi? Ya. Coba kita lihat para raja-raja Roma Yunani kuno, ya. Mereka mendirikan tempat untuk membawa nama mereka itu terkenal dan lain sebagainya. Mendirikan tembok istana-istana yang megah, kuil-kuil untuk dewa-dewi mereka yang begitu megah. Tapi apakah yang terjadi dengan kemegahan mereka? Yang mereka pikir, mereka banggakan, tidak akan pernah hancur, ya. Tidak akan pernah hancur raja-raja ini didirikan. Tapi apa yang kita lihat sekarang sudah menjadi apa? Puing-puing, ya. Sudah menjadi puing-puing. Tidak heran. Mike Bickle dia katakan, kita tidak akan pernah puas, ya. Kita tidak akan pernah puas sepenuhnya dengan pencapaian, keterampilan, kekayaan, ketenaran, kesenangan, atau kepemilikan kita. Mengapa kita tidak akan pernah puas? Karena hati manusia, dia katakan, karena hati manusia diciptakan untuk membutuhkan lebih dari apa yang tersedia bagi kita di alam semesta. Kita membutuhkan lebih. Kalau saya sudah punya $1 juta, maka saya tidak akan pernah puas dengan $1 juta. Saya akan cari $2 juta. Saya dapat $2 juta, saya akan terus cari sampai tidak ada yang pernah puas. Tidak ada manusia yang sudah memiliki kekayaan yang besar lalu dikatakan, oh, sudah cukup, dan saya tidak perlu lagi, saya bagikan dan lain sebagainya. Tidak. Manusia membutuhkan lebih daripada apa yang tersedia bagi kita di alam semesta. Hanya Tuhan yang abadi, menurut Mike Bickle dia katakan, hanya Tuhan yang abadi dan supernatural, kekuatan di luar daripada diri kita, yang dapat memenuhi kerinduan kita. Itulah sebabnya pada saat ini, yang dapat kita lakukan untuk the pursuit of happiness, untuk mengejar kebahagiaan sesungguhnya. Yang kita harus kejar itu bukan apa yang ditawarkan oleh dunia, bukan harta, posisi, kedudukan. Yang kita kejar hanya satu, kejar Tuhan. Kenal Dia, ya. Mengejar Tuhan, ya. Dan disitulah kita dapat memiliki kehidupan yang dikatakan bahasa Inggrisnya full, penuh, ya. Kehidupan yang kehidupan yang penuh. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kiranya kita terus-menerus bukan mengejar kesenangan, kebahagiaan dunia yang sementara, tapi kita mengejar sumber kehidupan, Yesus Kristus. Dan itulah akan memberikan kehidupan yang bermakna, yang sesungguhnya bagi kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara.